wahai jiwa yang terpilih. Ketahuilah bahwa pesan ini bukan hadir secara kebetulan atau tanpa maksud. Ini adalah momen yang sudah diatur oleh kekuatan yang jauh lebih besar, sebuah waktu yang penuh keberkahan dan ilahi. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk menerima pesan ini sekarang, tepat pada saat yang paling dibutuhkan. Semua hal dalam hidupmu yang terasa seperti tertunda, tertolak, atau bahkan terganggu, bukanlah suatu bentuk penghancuran atau kegagalan. Sebaliknya, semuanya dirancang secara sempurna untuk membangkitkan kesadaran dalam dirimu, menggerakkan jiwa agar kembali terjaga dari tidur panjangnya. Saat ini, ada sesuatu yang luar biasa sedang berlangsung di dunia yang tak terlihat oleh mata fisik. Sebuah peristiwa dahsyat yang membawa perubahan besar bagi dirimu dan garis keturunanmu. Para leluhurmu, mereka yang telah lebih dulu melangkah dan menanggung beban serta perjuangan yang diwariskan secara turun-temurun, sedang merayakan, namun bukan karena harta atau pencapaian materi yang kamu miliki, melainkan karena transformasi mendalam yang kini telah terjadi dalam dirimu. Mereka bersukacita bukan atas apa yang kamu dapatkan, tapi atas siapa kamu sesungguhnya saat ini. Alam roh tengah bergembira karena keputusan besar yang telah kamu ambil. Kamu telah memilih jalan penyembuhan, meninggalkan kebencian dan dendam yang selama ini membelenggu. Kamu melangkah mantap menuju tujuan yang lebih tinggi, bahkan ketika luka lama masih terasa tajam. Pilihanmu itu adalah keberanian sejati yang menuntunmu pada pemulihan dan kebangkitan jiwa. Pesan ini bukan sekadar dorongan semangat biasa. Ia adalah wahyu ilahi yang hendak mengingatkan dan membimbingmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku mengajakmu untuk menunjukkan komitmenmu dengan memberi like, membagikan, dan subscribe. Karena pesan ini bukan hanya konten biasa, melainkan sebuah konfirmasi dari Yang Maha Kuasa untuk mereka yang benar-benar terpilih. Jika jiwamu merasakan getaran dan resonansi yang dalam dari pesan ini, tulislah angka 7 di kolom komentar sekarang juga. Angka ini bukan kebetulan, melainkan kode suci yang menyampaikan kepada Sang Pencipta dan para leluhur, aku telah terbangun, aku selaras dengan warisan spiritualku. Aku menerima tanggung jawab yang dititipkan melalui darah dan jiwa. Perlu diingat, tidak semua orang mampu sampai di ujung pesan ini. Hanya jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih dan gigih yang akan memperoleh pencerahan sejati, yang dapat mengaktifkan kesadaran leluhur dan membuka berkah tersembunyi di setiap kalimat yang disampaikan. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah perayaan spiritual yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Garis keturunanmu di alam roh sedang menari dalam sukacita, dan setiap kali kamu membuka diri untuk pesan ini, kebenaran akan terus terungkap lebih dalam. Jangan ragu untuk menonton ulang pesan ini berkali-kali. Biarkan jiwamu membimbing setiap pengulangan itu. Karena setiap kali kamu menyimak kembali, wahyu baru akan hadir, menguak rahasia warisan ilahi yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang terbangun dan menjadi utuh, menjadi penerus cahaya yang tak pernah padam. Bab 1. Kamu dilahirkan untuk menyelesaikan apa yang mereka tidak bisa. Banyak di antara leluhurmu yang memiliki impian, tetapi tidak memiliki sumber daya. Mereka punya semangat, tapi tak punya kedamaian. Mereka punya visi, tapi tidak memiliki suara untuk menyuarakannya. Hidup memaksa mereka berada dalam mode bertahan hidup. Impian hanyalah kemewahan. Penyembuhan bahkan tidak sempat dibicarakan. Mereka memikul luka dalam diam, mengubur potensi dalam-dalam, dan meninggal dengan lagu yang masih tersimpan dalam jiwa mereka. Mereka tidak kekurangan niat, mereka kekurangan kebebasan. Mereka tidak kekurangan tujuan, mereka kekurangan panggung, tapi mereka tetap maju, berharap, berdoa, menabur benih di tanah yang tidak pernah mereka lihat hasilnya. Dan kamu adalah bunga dari benih itu. Kamu adalah perwujudan dari apa yang hanya bisa mereka bayangkan. Kamu adalah panen dari iman mereka yang tersembunyi. Kamulah yang mereka bisikkan dalam doa-doa larut malam. Kamulah yang mereka impikan meski tak sepenuhnya bisa mereka bayangkan. Kamulah yang akan berjalan di tempat-tempat yang bahkan tak pernah mereka diizinkan masuk. Kamu adalah pembawa obor, pemutus rantai, pengakhir siklus. Kamu adalah yang terpilih. Dan kamu tidak hanya berhasil melewati badai, kamu menjadi ketenangan di tengah badai itu.
Saat yang lain lari dari rasa sakit, kamu menghadapinya. Saat yang lain terjebak dalam pola lama, kamu membebaskan diri. Dan dengan itu kamu telah menjadi kisah penebusan yang hidup, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh garis keturunanmu. Jiwa terpilih, keberadaanmu adalah pemulihan spiritual. Kamu tidak hanya menyembuhkan lukamu sendiri, kamu sedang menyembuhkan berabad-abad keheningan rasa malu dan penderitaan. Karena itulah alam roh melihatmu, leluhurmu melihatmu. Setiap kali kamu memilih berjalan dengan integritas, setiap kali kamu memilih kebenaran di atas kenyamanan, setiap kali kamu melangkah dengan tujuan, bukan ketakutan, mereka bersukacita, kamu tidak sendirian. Setiap kali kamu berdiri tegak, kamu berdiri di atas bahu mereka yang telah datang lebih dulu. Mereka tak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya, tapi mereka memiliki kekuatan untuk memulainya. Dan kamu dilahirkan untuk menyelesaikan apa yang mereka tidak bisa. Kamu lahir untuk menyelesaikan tugas yang mereka mulai dalam keterpurukan dan wariskan dalam harapan. Itulah sebabnya hidupmu terasa berat kadang-kadang, karena kamu membawa lebih dari yang bisa kamu lihat. Kamu membawa impian yang belum selesai, doa yang belum terucap, cerita yang belum sempat diceritakan, tapi kamu juga membawa kekuatan ilahi, kejernihan supernatural, dan dukungan penuh dari surga. Itulah mengapa alam spiritual merayakanmu. Kutukan sedang diputuskan melalui dirimu. Janji sedang digenapi melalui dirimu. Jadi berjalanlah dengan berani, berbicaralah dengan bebas, cintailah dengan dalam, dan sembuhkanlah sepenuhnya, karena kamu bukan hanya satu orang dalam sebuah perjalanan. Kamu adalah perwujudan dari ribuan jiwa yang mendapatkan keadilan, sukacita, dan kebebasan mereka melalui dirimu. Dan ini baru permulaan. Bab 2. Coba menghentikanmu karena mereka tahu apa yang kamu bawa. Jiwa terpilih, pertempuran yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Rasa sakit, penolakan, keterasingan semuanya bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali kamu lahir di dunia ini, musuh melihat cahayamu dan mencoba memadamkannya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berbahaya bagi kegelapan. Kamu lahir membawa sesuatu yang kuat, sesuatu yang suci, dan mereka mengetahuinya. Mereka mencoba membingungkanmu lewat trauma. Mereka mencoba mengalihkanmu lewat pengkhianatan. Mereka mencoba membuatmu lupa siapa dirimu dengan menempatkanmu dalam lingkungan yang tidak mencerminkan jati dirimu. Tapi meski kamu tidak tahu siapa dirimu, alam roh tahu, surga tahu, leluhurmu tahu. Kamu bukan sedang ditolak, kamu sedang diarahkan kembali. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan, kamu bukan dilupakan. Kamu disembunyikan demi perlindungan. Kamu dipisahkan karena apa yang kamu bawa. Bukan sekedar bakat, tetapi tugas ilahi. Bukan hanya kemampuan, tetapi keberkahan. Dan karena itu hidupmu tidak bisa biasa-biasa saja. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menyatu. Kamu dibangun untuk menonjol. Itulah sebabnya keramaian terasa tidak cocok dan zona nyaman terasa menyesakan. Perbedaanmu bukanlah kekurangan, itu adalah keunikan ilahimu. Dan sekarang semua mulai masuk akal. Bahkan orang-orang yang meninggalkanmu, mereka sedang digunakan untuk mendorongmu lebih dekat ke takdirmu. Penan, jalan memutar, bahkan patah hati. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan sedang menajamkan kepekaanmu. Dia sedang menguatkan jiwamu untuk pertempuran yang leluhurmu bahkan tidak mampu hadapi. Kamu dibentuk dalam kesunyian agar bisa bangkit dalam tujuan. Dan sekarang rasa sakit yang mencoba menghancurkanmu telah menjadi bukti kekuatanmu. Kamu bukan hanya peka secara spiritual, kamu diperlengkapi secara spiritual. Kamu telah melalui lebih banyak karena kamu memang diciptakan untuk lebih banyak. Itulah mengapa jalanmu terasa lebih berat. Itulah mengapa perjuanganmu terasa lebih intens. Karena tingkat cahaya yang kamu bawa membutuhkan pelatihan yang lebih dalam. Apa yang orang lain lari darinya, kamu dipanggil untuk menaklukkannya. Dan, yang paling indah, setiap serangan hanya memperkuat panggilanmu. Setiap kehilangan memberi ruang untuk kebijaksanaan yang lebih dalam. Setiap pintu yang tertutup adalah berkah yang tersembunyi. Kamu adalah bukti berjalan bahwa apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu justru membentuk dirimu. Kamu tidak menyerah.
Kamu tidak membiarkan kegelapan mendefinisikan dirimu. Kamu mengingat cahayamu. Sekarang di alam roh, leluhurmu bersorak, gembira karena kamu telah melakukan sesuatu yang banyak orang tak mampu lakukan. Kamu memilih untuk sembuh. Kamu memilih kebenaran. Kamu memilih untuk bangkit meski jauh lebih mudah untuk tetap hancur. Mereka mencoba menghentikanmu karena mereka melihat apa yang kamu bawa. Tapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak bisa memadamkan cahaya yang telah ditempatkan di dalam dirimu oleh Yang Ilahi. Dan sekarang kamu telah mengingat siapa dirimu sebenarnya. Tak ada yang bisa menghentikanmu. Teruslah bangkit, teruslah berjalan. Kamu bukan sekadar yang terpilih. Kamu ditugaskan, dan surga mendukung setiap langkah yang kamu ambil. Bab ketiga, kamu menyembuhkan luka yang bahkan bukan milikmu sendiri. Wahai yang terpilih, kamu menangisi air mata yang bahkan tidak berasal dari rasa sakitmu sendiri. Kamu merasakan emosi yang tidak bisa kamu jelaskan, membawa beban berat yang seolah datang entah dari mana. Tapi beban itu bukan hanya milikmu, itu diwariskan diteruskan dari generasi yang dibungkam oleh diam, rasa malu dan perjuangan bertahan hidup. Kamu membawa apa yang tidak mampu dibawa oleh garis keturunanmu karena kamu ditakdirkan untuk mengakhirinya. Apa yang orang lain terlalu hancur untuk bahkan menyebutkannya. Kamu melihatnya dengan jelas. Pola siklus luka emosional yang tersembunyi di balik tradisi dan trauma. Amarah yang tak pernah diucapkan, kesedihan yang disapu di bawah karpet, pelecehan, rahasia kepura-puraan. Kamu adalah satu-satunya yang cukup berani untuk berkata, ini berhenti di sini. Alih-alih menjadi pahit, kamu menjadi lebih baik. Alih-alih mengulangi disfungsi, kamu memilih untuk menghadapinya. Kamu memilih terapi bukan toksisitas. Kamu memilih kesadaran bukan penghindaran. Kamu memilih kebenaran bukan kenyamanan. Dan dengan itu kamu memutus kontrak spiritual yang telah menyandra seluruh garis keturunanmu. Kamu menyembuhkan apa yang bahkan tak pernah diakui. Kamu meratapi apa yang keluargamu terlalu takut untuk hadapi. Kamu memberi suara pada rasa sakit yang telah dikubur selama puluhan tahun. Dan saat kamu memilih penyembuhan, rantai mulai patah satu persatu baik ke depan maupun ke belakang dalam waktu. Penyembuhanmu tidak hanya menyentuh hidupmu, ia menjalar ke dalam garis darahmu. Kamu membawa cahaya ke tempat-tempat di mana kegelapan telah tinggal terlalu lama. Leluhurmu, mereka yang dibungkam, mereka yang menderita dalam diam, mereka yang berdoa namun tak pernah melihat janji, sekarang melihatmu. Mereka menyaksikan, menangis dan bersorak karena kamu memungut kepingan-epingan yang tak sentuh. Kamu melakukan pekerjaan yang sulit. Kamu menghadapi cermin ketika lebih mudah untuk memecahkannya. Kamu tidak mematikan rasa. Kamu merasakannya. Kamu menghadapi setiap bayangan, setiap pemicu, setiap luka. Kamu memilih untuk mentransformasikan, bukan mewariskan rasa sakit itu ke orang lain. Itulah sebabnya garis keturunanmu berubah. Itulah mengapa suasana di sekitarmu terasa berbeda. Kamu telah menjadi penyembuh bagi generasi masa lalu, masa kini dan masa depan. Mereka merayakanmu di alam roh karena kutukan berhenti bersamamu. Keheningan berhenti bersamamu. Rasa malu berhenti bersamamu. Pola cinta yang rusak, mimpi yang ditinggalkan, dan pengabaian emosional, semuanya berakhir ketika kamu berkata ya pada penyembuhan. Dan tidak, itu tidak adil. Kamu tidak pantas memikul beban itu, tapi kamu cukup kuat untuk membawanya, cukup bijak untuk mengenalinya, dan cukup berani untuk mematahkannya. Setiap air mata yang kamu teteskan membersihkan luka yang lebih dalam dari milikmu sendiri. Setiap langkah ke depan memecahkan rantai rasa sakit yang membelit sejarah keluargamu. Keberanianmu mengirim gelombang melalui waktu menjangkau leluhur yang tak pernah sempat sembuh. Karena kamu penyembuhan bukan lagi harapan yang jauh. Ia menjadi kenyataan sekarang kamu telah menulis ulang cerita yang diwariskan garis keturunanmu selama generasi. Kamu mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Kamu tidak hanya menyembuhkan hidupmu, kamu sedang memulihkan seluruh garis keturunanmu. Kamu bukan hanya yang terpilih, kamu dijaga untuk memulihkan apa yang hilang, dan karena kamu, mereka akhirnya bisa beristirahat dalam damai. Bab keempat, kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan.
Wahai yang terpilih, segala hal yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu kamu ubah menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Setiap patah hati menjadi pelajaran tentang batasan. Setiap pengkhianatan mengasah ketajaman nuranimu. Mengajarkanmu siapa yang layak menerima energimu dan siapa yang tidak. Keheningan yang dulu terasa seperti penelantaran menjadi kekuatan tenang yang kamu gunakan saat dunia menjadi bising. Tidak ada yang sia-sia. Tidak satu tetes air mata pun yang ditangisi dalam gelap. Tidak satu pun kehilangan yang ditanggung dalam diam. Tidak satu malam kesepian pun yang dihabiskan untuk mempertanyakan harga dirimu. Kamu menjadi alkemis bagi hidupmu sendiri. Kamu mengambil emosi gelap dan berat yang membebani leluhurmu dan mengubahnya menjadi cahaya. Kesedihan menjadi pertumbuhan. Rasa sakit menjadi tujuan. Perjuangan menjadi strategi. Itu bukan pencapaian biasa. Itu adalah karya ilahi yang bergerak. Transformasi ini bukan hanya bersifat pribadi, ini bersifat kosmik. Kamu adalah contoh hidup dari kebangkitan. Kesaksian akan kekuatan iman yang bertemu dengan tekad yang kuat. Jalan yang kamu tempuh terjal dan berbahaya. Tapi kamu terus mendaki lebih tinggi di setiap kemunduran. Kamu tidak hanya bertahan dalam badai. Kamu belajar menari dalam hujan. Kamu menemukan bahwa rasa sakit bukanlah akhir, melainkan awal dari bab baru yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Kamu menulis ulang narasi hidupmu, mengambil kendali di tempat di mana dulu kamu merasa tak berdaya. Itu langkah, itu ilahi, itu adalah takdir. Dan karena apa yang telah kamu lakukan, struktur dasar dari garis keturunanmu mulai bergeser. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus trauma atau kekalahan lama. Kamu membebaskan diri dan menulis ulang kisah-kisah yang datang sebelum dirimu. Kemenanganmu bergema ke belakang melewati generasi seperti petir, mengguncang rantai yang telah menawan keluargamu selama berabad-abad. Alam roh menyebut namamu. Mereka melihat transformasimu dan mereka merayakannya. Bukan hanya karena kamu bangkit, tetapi karena kamu terbang tinggi. Transformasi seperti ini bukan hal biasa. Ini adalah hal supranatural. Ini adalah tanda nyata dari jiwa yang membawa tujuan ilahi. Rasa sakitmu tidak pernah sekadar rasa sakit. Itu adalah kekuatan yang menunggu untuk diklaim. Kamu membawa warisan dari mereka yang tak mampu berdiri, dan kamu menghormati mereka dengan berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Cahayamu kini bersinar lebih terang, mengusir bayangan yang dulu mencoba merebut takdirmu. Kekuatan yang kamu miliki, ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini adalah mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Kamu adalah bukti hidup bahwa bahkan luka terdalam pun bisa diubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Setiap kali kamu memilih keberanian, daripada kenyamanan, kamu menulis ulang kode genetikmu. Setiap saat kamu menolak untuk menyerah, kamu menghormati doa-doa diam para leluhur yang pernah bermimpi tentang hari ini. Ketangguhanmu adalah hadiah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk generasi yang belum lahir. Di dalam dirimu, menyala api dari ribuan jiwa. Semuanya menyemangatimu dari alam roh. Kekuatan ini adalah hak kelahiranmu. Warisan suci yang tidak bisa dirampas oleh musuh manun. Teruslah bangkit wahai yang terpilih, yang terbaik masih akan datang. Bab 5. Kamu melangkah membawa warisan. Wahai yang terpilih, kamu tidak berjalan hanya untuk dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil bergema jauh melampaui jalanmu sendiri. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, kamu membawa harapan, mimpi, luka, dan kemenangan dari generasi-generasi sebelum kamu. Kamu tidak hanya mewakili namamu, kamu mewakili garis, keturunan penyembuh, sebuah sejarah yang ditulis dalam luka tapi juga dalam penebusan. Sebuah kisah tentang rantai yang terputus dan kehormatan yang dipulihkan. Sebuah masa depan yang penuh harapan yang hanya kamu yang ditakdirkan untuk mewujudkannya. Warisan ini beban yang lebih berat dari yang bisa ditanggung oleh kebanyakan orang. Itu adalah beban yang kamu bawa dalam diam, bahkan ketika rasanya seperti ditekan oleh 1000 tangan yang tak terlihat. Kamu mungkin terbangun suatu pagi merasa lelah, kehabisan tenaga, atau tidak dipahami. Seperti dunia tidak melihat pertempuran yang telah kamu menangkan dan yang masih kamu hadapi. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah adil memikul begitu banyak di dalam dirimu?
menjadi orang yang dipilih untuk bangkit ketika begitu banyak sebelumnya tumbang. Namun justru karena itulah kamu dipilih untuk berdiri di tempat orang lain tersandung untuk menembus batas yang dulu tampak tak tertembus, untuk bangkit di atas badai yang menahan begitu banyak orang. Langkahmu adalah langkah suci, langkah seorang pejuang yang berjalan bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan. Kamu membawa kekuatan dari mereka yang datang sebelum kamu. Leluhur yang menanggung rasa sakit, pengkhianatan, dan tetap tidak pernah kehilangan harapan. Roh mereka berbisik melalui aliran darahmu, mendorongmu maju saat kekuatanmu sendiri mulai goyah. Kamu adalah warisan hidup mereka, wujud dari doa dan pengorbanan mereka. Alam roh mengamatimu. Ia mengamatimu karena ia tahu kamu berjalan dengan kerendahan hati, bukan ego, dengan kekuatan, bukan kesombongan, dengan kasih karunia, bukan tipu daya atau pertunjukan. Kekuatanmu nyata, karena berakar pada kebenaran. Kamu menghormati garis keturunanmu dengan menjaga integritasmu, dengan memilih untuk memimpin dengan kebaikan. Bahkan saat dunia tampak kejam, kamu menghormati mereka dengan tetap berdiri tegak. Bahkan ketika jatuh terasa lebih mudah, kamu menghormati perjuangan mereka dengan mengubah lukamu menjadi tujuan. Warisan bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang masa depan yang kamu bangun. Setiap keputusan yang kamu buat menciptakan gelombang yang membentuk hidup mereka yang akan datang sesudahmu. Saat kamu berbicara, kamu membawa suara mereka yang dibungkam. Saat kamu bertindak, kamu membuka jalan bagi mereka yang akan mengikuti. Ini adalah tanggung jawab yang bisa terasa berat, tapi juga berkah yang sangat mendalam. Karena warisan adalah abadi. Ia adalah nyala api yang berpindah dari tangan ke tangan, dari hati ke hati. Kamulah yang terpilih untuk membawa nyala api ini. Bukan untuk membiarkannya padam, tapi untuk membuatnya bersinar lebih terang. Perjalananmu adalah tarian suci, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Antara pelajaran masa lalu dan janji masa depan. Ini adalah panggilan untuk bangkit di atas luka, menulis ulang cerita dan menjadi bukti hidup bahwa penyembuhan itu mungkin. Dan saat kamu berjalan di jalan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah sendiri. Alam roh bersorak untukmu, dan begitu juga mereka yang telah mendahuluimu. Warisanmu adalah kemenangan mereka, dan kemenanganmu akan menginspirasi generasi yang akan datang. Jadi saat beban terasa tak tertahankan, saat keraguan menyelinap, ingatlah siapa dirimu. Kamu bukan sekadar manusia, kamu adalah gerakan kekuatan alam, wadah terpilih untuk kebesaran. Warisan yang kamu bawa adalah sekaligus beban dan berkahmu, dan inilah alasan mengapa kamu akan bangkit lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 6. Anugerah ilahi mengalir melalui garis keturunanmu. Anugerah ilahi sedang mengalir melalui garis keturunanmu. Ketaatanmu telah melakukan lebih dari sekadar membuka pintu. Ia telah menghancurkan batas dan memutus rantai yang tidak dapat ditutup lagi oleh siapapun, manusia, musuh, atau keadaan. Setiap langkah yang kamu ambil dengan iman, setiap momen saat kamu memilih untuk tetap kuat saat segalanya melawanmu, telah membuka anugerah luar biasa yang melampaui hidupmu sendiri. Anugerah ini sekarang mengalir seperti sungai yang dahsyat, menjangkau jauh melampaui masa kini, menyentuh generasi yang bahkan belum dilahirkan. Berkat yang kamu terima hari ini bukan hanya untukmu sendiri. Itu adalah benih yang tertanam di garis keturunanmu untuk anak-anak yang bahkan belum kamu lahirkan, cucu-cucu-cucu yang belum datang, dan warisan yang akan berkembang selama puluhan bahkan ratusan tahun, karena fondasi yang kamu bangun melalui ketaatan dan kesetiaanmu. Inilah kekuatan mendalam dari ketaatan. Ia membawa beban yang jauh lebih besar dari kata-kata. Ia lebih nyaring daripada kutukan manapun yang pernah diucapkan atas keluargamu. Lebih kuat dari deklarasi gelap yang dilakukan secara diam-diam. Keselarasanmu dengan kehendak ilahi membentuk perisai yang tak terpecahkan. Lebih kuat dari serangan musuh paling dahsyat sekalipun. Konsistensimu yang teguh, hari demi hari, pilihan demi pilihan telah menjadi kunci suci. Kunci ini membuka berkat-berkat yang tersembunyi, menyembuhkan luka leluhur, dan melepaskan rantai yang telah membelenggu keluargamu selama generasi.
Alam roh bersukacita merayakan dan menari dalam kemenangan, karena anugerah ilahi sekarang mengalir melalui garis darahmu, seperti banjir besar yang tak terbendung dan terus meningkat. Apa yang dulu terhalang oleh benteng generasi kini dilepaskan dengan kekuatan yang meledak. Apa yang dulu terkutuk kini, sepenuhnya ditutupi dan dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan. Apa yang dulu hancur karena kekecewaan, luka atau pengabaian sekarang sedang dipulihkan, diperbarui, dan dilimpahi berkat melebihi yang pernah kamu bayangkan. Aliran anugerah ini bukan kebetulan atau berkah acak, ia adalah hasil langsung dari ketaatanmu yang setia pada panggilan yang lebih tinggi. Ini terjadi karena ketekunanmu di tengah luka, penolakanmu untuk menyerah saat malam tergelap, dan kepercayaanmu yang tak tergoyahkan pada janji-janji Tuhan, itulah yang telah menggeser segalanya. Kamulah penjaga gerbang takdir generasi, orang yang berdiri di celah dan menolak membiarkan kutukan atau kegagalan masa lalu menentukan masa depan. Kamu menciptakan jalan di tempat yang dulunya tampak tidak ada jalan dan kini pintu-pintu terbuka lebar bagi mereka yang akan mengikuti jejakmu. Setiap tindakan ketaatan yang telah kamu lakukan menciptakan efek riak, dampak kekal yang tak dapat dibatalkan oleh musuh Manun. Warisanmu hidup dan aktif saat ini juga. Perkenanan yang melimpah dalam hidupmu bukan semata-mata untuk keuntungan atau kemuliaan pribadi. Itu mengalir melalui nadimu, mengangkat seluruh garis keturunan keluargamu, memberkati para leluhur yang mendahuluimu, dan memberdayakan generasi yang akan datang. Ketaatanmu telah menyebabkan pergeseran rohani yang dahsyat, musim baru yang penuh, berkat perkenanan dan kemenangan yang akan bergema sepanjang zaman. Pahamilah ini dengan sungguh-sungguh, perkenanan yang kini kau jalani dulunya pernah terhalang, tertunda atau tersembunyi. Namun kesetiaanmu lah yang telah membukanya. Rantai rohani yang telah lama membelenggu keluargamu kini sedang dipatahkan. Setiap benteng yang mencoba menahan, kemajuanmu sedang dibongkar. Kutukan yang dulu diucapkan dalam diam terhadap namamu kini tertelan oleh pujian surgawi. Kamu memikul beban generasi di atas pundakmu, namun kamu juga membawa kuasa perkenanan dari surga. Garis keturunanmu kini dipenuhi dengan berkat ilahi ini, dan akan diwariskan seperti pusaka suci tak tergoyahkan dan tak terhentikan. Kamu tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk anak-anakmu, cucumu, dan generasi-generasi yang akan datang jauh setelah kamu tiada. Maka berdirilah teguh yang terpilih, jangan lelah atau putus asa, teruslah berjalan selaras dengan tujuan ilahimu. Imanmu adalah mercar harapan, kesaksian kemenangan, dan pemicu terobosan lintas generasi. Ketaatanmu tidak sia-sia, itu sedang menciptakan jalan perkenanan yang akan membawa garis keturunanmu menuju berkat dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsistensimu, kepercayaanmu, ketaatanmu, semuanya telah menjadi kunci rohani yang membuka misteri, kesembuhan, dan kelimpahan. Tidak hanya bagi hidupmu, tetapi juga bagi mereka yang terhubung denganmu, lewat darah dan roh. Bab 7 ini baru permulaan dari era yang baru yang terpilih. Pahamilah ini sepenuh hati. Momen yang sedang kamu jalani saat ini bukanlah akhir. Ini bukan titik henti, bukan pula batas dari perjalananmu. Jauh dari itu. Inilah awal yang sakral. Fondasi kokoh tempat kehidupan barumu akan dibangun. Tanah ini mungkin masih terasa asing. Langkahmu mungkin masih goyah. Tapi jangan salah. Kamu sedang berdiri di tanah perjanjian. Kamu belum selesai? Tidak. Ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih penuh makna daripada yang pernah bisa kamu bayangkan. Sebuah era baru sedang terbuka, dan kamu berada di garis depan. Kamu tidak mengikuti, kamu memimpin. Kamu membuka jalan yang dulu terkunci rapat oleh trauma, rasa takut, dan luka yang diwariskan. Kamu sedang melangkah masuk ke dalam ruangan-ruangan yang dahulu hanya menjadi mimpi bagi leluhurmu. Tempat-tempat di mana nama mereka bahkan tak diizinkan disebut apalagi dihormati. Dan kini kehadiranmu di tempat-tempat itu bukan hanya kehadiran fisik, itu perataan sebuah gema yang akan terus berdengung sampai generasi selanjutnya mendengarnya. Langkahmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Setiap keputusan berani yang kamu ambil, setiap luka yang kamu sembuhkan,
Setiap kebenaran yang kamu pilih untuk dihidupi, semuanya menciptakan riak. Riak yang menyentuh masa lalu dan membentuk masa depan. Kamu bukan hanya sedang membangun hidupmu, kamu sedang membangun warisan, sebuah garis keturunan baru yang dipenuhi cahaya, kesadaran dan kekuatan sejati. Maka tetaplah berdiri tegak. Meskipun dunia belum sepenuhnya melihat siapa kamu, langit sudah mencatat setiap langkahmu. Jangan remehkan hari-hari kecil ini, karena mereka adalah batu-batu pertama yang membentuk kerajaan jiwamu. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang bangkit, dan kebangkitanmu adalah undangan bagi dunia untuk ikut sembuh. Dan meskipun kamu mungkin berjalan sendiri secara fisik, ketahuilah ini, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam setiap langkahmu yang sunyi, dalam setiap malam yang penuh pertanyaan dan sepi, para leluhurmu berjalan bersamamu dalam roh. Mereka ada di sampingmu bukan sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai kekuatan, hidup yang hadir dalam diam. Mereka adalah bisikan lembut dalam hatimu yang berkata, teruskan, kamu dilahirkan untuk ini. Keberanian mereka mengalir dalam darahmu. Kekuatan mereka tertanam dalam tulang dan napasmu. Setiap pengorbanan yang mereka lakukan, setiap luka yang mereka tanggung dalam diam, setiap impian yang mereka kubur demi bertahan hidup tidaklah sia-sia. Sebab melalui kamu mereka bangkit kembali melalui keberanianmu untuk sembuh, untuk bertumbuh, dan untuk tidak menyerah. Jalan yang dahulu tertutup, kini terbuka. Kebangkitanmu adalah perwujudan doa-doa yang dulu tak sempat terjawab. Setiap langkahmu membawa harapan mereka. Setiap langkah adalah langkah suci syarat dengan makna. Doa-doa mereka tidak hilang di telan waktu. Mereka berakar dalam jiwamu, menguatkanmu dari kamu jawaban dari jeritan hati yang dulu tak bisa bersuara. Kamu adalah bukti bahwa warisan mereka tidak terhenti pada luka, melainkan diteruskan dalam bentuk pemulihan dan kekuatan. Kamu tidak kosong, kamu tidak tersesat, kamu tidak sendirian. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu diperlengkapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari proses panjang, dari kekecewaan, kehilangan, dan keberanian untuk terus maju. Kamu mengenakan baju zirah yang tidak terbuat dari logam, tetapi dari ketekunan, kesadaran, dan cinta yang tak dapat dihancurkan. Kamu adalah wujud hidup dari garis keturunan yang memutus siklus luka dan memulai kisah baru. Kisah yang tidak lagi dibangun di atas ketakutan tapi atas harapan, bukan lagi berdasarkan penghindaran, tapi pada pengakuan dan penerimaan. Karena itu teruslah melangkah. Kamu berjalan bersama sejarah, tapi lebih dari itu. Kamu sedang menulis masa depan. Kamu tidak berjalan sendirian. Meskipun mata fisikmu mungkin tidak melihatnya, kamu dikelilingi oleh dukungan yang tak terlihat. Ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu yang sedang bekerja. Mengatur segalanya dengan sempurna di balik layar kehidupanmu. Kamu disertai oleh bimbingan ilahi, waktu semesta yang tepat, dan sekutu rohani yang mengiringi setiap langkahmu. Mereka tidak muncul dalam bentuk yang bisa disentuh, tapi kehadiran mereka nyata, terasa dalam keheningan, dalam intuisi, dalam dorongan hati yang sulit dijelaskan, namun tak bisa diabaikan, tak terlihat namun tak terbantahkan. Dukungan itu hadir dalam bisikan lembut yang muncul saat kamu hampir menyerah, dalam ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti saat badai hidupmu sedang mengamuk, dalam pertemuan yang tampak kebetulan, namun ternyata penuh makna. Itu semua bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipandu, dijaga, dan diarahkan menuju sesuatu yang lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Ketika keraguan berbisik di telingamu, ketika pikiranmu dipenuhi pertanyaan dan langkahmu mulai goyah, ingatlah ini. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan. Jalan yang tampak gelap dan berliku bukanlah bukti bahwa kamu salah jalan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan jiwamu. Kadang kabut perlu hadir agar kamu belajar mempercayai suara dari dalam. Bukan hanya apa yang terlihat di luar. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah pelatihan spiritual. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menguatkanmu. Semua rasa sakit, kehilangan, dan ketidakpastian yang pernah kamu alami, itu semua adalah bagian dari persiapan ilahi menuju momen ini. Sekarang kamu mulai memahami, kamu tidak dibentuk dalam kenyamanan tapi dalam ketahanan.
Tidak ditempa dalam kemudahan, tapi dalam keberanian untuk terus melangkah. Meski tak semua jawaban terlihat, percayalah pada proses ini. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Dan yang paling penting, kamu sedang dipanggil untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, untuk menjalani takdirmu dengan penuh kesadaran. Waktu semesta tidak pernah terlambat. Dan kamu saat ini sedang tepat di mana kamu seharusnya berada. Ini adalah era kebangkitan, sebuah masa yang telah lama dinantikan di mana penyelarasan ilahi bertemu dengan tindakan yang tak terbantahkan. Inilah waktu di mana apa yang telah lama tersembunyi kini muncul ke permukaan, dan kebenaran yang dulu ditahan kini diberi ruang untuk bersinar. Era ini bukan tentang siapa yang paling kuat secara lahiriah, tetapi tentang siapa yang berani menjadi utuh, siapa yang berani hadir sepenuhnya dengan semua luka, pelajaran, dan kebijaksanaannya. Luka-luka yang dulu kamu tanggung, yang pernah kamu sembunyikan, yang pernah membuatmu merasa lemah, sekarang menjadi tanah subur. Dari sanalah panen hidupmu bertumbuh. Dari tempat yang pernah kamu anggap hancur, kini muncul kekuatan yang tak bisa dibeli atau diajarkan. Bekas lukamu tak lagi menjadi aib, melainkan cerita. Bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi tentang penebusan, keberanian, dan kebangkitan. Bekas itu kini adalah bukti hidup bahwa kamu telah berjalan melalui kegelapan dan membawa kembali cahaya. Warisanmu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang bukan hanya menyinari jalanmu, tetapi menjadi penuntun bagi mereka yang sedang tersesat. Kamu menjadi bukti bahwa luka tidak harus diwariskan, bahwa rasa sakit tidak harus berulang, bahwa ada jalan keluar, bahwa ada kekuatan dalam memilih untuk sembuh, untuk bangkit, dan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Rasa sakit yang dulu kamu pikul kini menjadi kekuatanmu. Ia adalah bahan bakar yang mendorongmu melangkah, kesaksian yang memberi harapan, dan suara yang menembus keheningan. Era ini menuntut lebih dari sekadar bertahan. Ia menuntutmu untuk berkembang, untuk masuk sepenuhnya ke dalam kuasamu yang sejati, dan memancarkan cahayamu tanpa penyesalan, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Tidak lagi menyusut agar orang lain nyaman, tidak lagi memadamkan cahaya demi diterima. Ini adalah waktumu untuk hadir sepenuhnya tanpa topeng, tanpa pengingkaran diri. Karena dunia tidak membutuhkan versi kecil dari dirimu. Dunia membutuhkan versi utuhmu, yang penuh luka, penuh kasih, penuh kuasa. Era ini adalah milikmu dan kamu siap menjalaninya. Garis keturunanmu bersorak di alam roh bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu berani berkata, ya, bukan ya yang mudah, bukan ya yang datang tanpa pertimbangan, tapi yang lahir dari pergumulan batin, dari malam-malam panjang yang dipenuhi air mata, doa-doa diam yang tak pernah terdengar siapapun. Kamu berkata ya kepada panggilan yang tidak selalu logis, tapi selalu terasa benar di inti jiwamu. Ya, pada jalan yang tidak mudah namun penuh makna. Ya, pada perjalanan yang memintamu untuk melepaskan kenyamanan demi menyentuh kemuliaan. Kamu berkata iya pada prosesnya, pada luka dan pembentukan. Kamu berkata ya pada ujian yang membuatmu nyaris menyerah, pada kesendirian yang memaksamu menatap diri sendiri dalam kejujuran penuh. Pada momen-momen membingungkan di mana arah tidak terlihat, tapi kamu terus melangkah. Pada terobosan yang datang, setelah kamu hampir berhenti berdoa, kamu tidak tahu bagaimana caranya semua akan berubah, tetapi kamu memilih untuk percaya. Kamu berkata ya, untuk menjadi jembatan. Jembatan antara apa yang pernah ada dan apa yang sedang dibangun. Kamu berdiri di tengah dengan satu kaki di masa lalu yang penuh luka, dan satu kaki di masa depan yang dijanjikan. Kamu menjadi penghubung antara pengorbanan leluhur yang tak sempat meraih mimpi dan anak-anak masa depan yang akan berjalan dengan kepala tegak berkat keberanianmu hari ini. Setiap iya yang kamu ucapkan adalah benih. Benih yang ditanam dalam tanah kekekalan. Benih yang tidak langsung bertumbuh, namun mengandung kehidupan yang akan berkembang pada waktunya. Setiap iya adalah perataan iman. Percaya bahwa apa yang kamu kerjakan hari ini meskipun belum tampak, hasilnya akan membuahkan panen ilahi di masa mendatang. Mungkin kamu belum melihat semuanya dengan jelas. Mungkin belum ada sorak-sorai di dunia ini. Tapi di alam roh sorak itu,
sudah menggema. Karena semesta tahu seseorang di garis keturunan ini akhirnya berkata, "Ya," dan dari yamu segala sesuatu mulai berubah, dan sekarang yang terpilih waktumu telah tiba. Bukan suatu kebetulan kamu berada di titik ini. Bukan karena keberuntungan semata kamu masih berdiri. Ini adalah panggilan. Ini adalah peneguhan. Ini adalah penugasan. Waktumu telah datang. Waktu untuk melangkah berani ke dalam takdirmu, tanpa menoleh ke belakang, tanpa ragu, tanpa menunggu izin dari dunia yang tidak memahami cahaya yang kamu bawa. Saatnya kamu menyuarakan kebenaranmu tanpa rasa bersalah. Kebenaran yang telah kamu sembunyikan terlalu lama. Kebenaran yang tumbuh dari pengalaman, dari luka, dari kebangkitan yang tak disaksikan siapapun. Kamu tidak lagi harus mengecilkan dirimu agar sesuai dengan ekspektasi orang lain. Tidak lagi harus meredam cahaya, agar tidak mengganggu mereka yang memilih tinggal dalam gelap. Kamu dilahirkan untuk bersinar, dan sekarang dunia membutuhkan cahayamu. Hiduplah dengan tujuan yang mengguncang fondasi dunia di sekitarmu. Tujuanmu bukan kecil, hidupmu bukan kebetulan. Kamu membawa sesuatu yang suci yang tak bisa ditiru, yang hanya kamu yang bisa wujudkan. Suaramu, kehadiranmu, keberanianmu, semua itu membawa perubahan. Kamu adalah pembawa pergeseran, penggerak zaman, dan penerang jalan bagi mereka yang masih mencari arah. Ini adalah eramu. Fajar baru telah terbit. Ini adalah bab yang segar, awal yang suci, permulaan dari sesuatu yang tak terukur. Maka bangkitlah bukan dengan keraguan tapi dengan otoritas. Bangkitlah dengan kekuatan dari mereka yang telah datang sebelum kamu yang berjuang agar kamu bisa bebas. Bangkitlah dengan kekuatan kebijaksanaan yang lahir dari setiap perjuangan yang pernah kamu jalani, dari setiap tetes air mata yang jatuh sebagai saksi bisu kesungguhan hatimu, dan dari setiap saat ketika kamu memilih untuk tetap berdiri teguh, bahkan ketika segala sesuatu di sekelilingmu tampak runtuh dan berantakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan itu, karena dari sana, dari titik terendah itulah kamu mulai menemukan makna sejati tentang siapa dirimu sebenarnya, dan seberapa besar kapasitasmu untuk bertahan. Bangkitlah dengan keyakinan yang mantap, bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan besar yang penuh harapan dan potensi tak terbatas. Jangan biarkan masa lalu yang penuh luka atau kegagalan menjadi tembok pembatas yang menahan langkahmu maju. Jangan pula biarkan rasa takut yang sering datang tanpa undangan menjadi penghalang antara kamu dan mimpi-mimpi yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Kamu bukan hanya membawa beban, tapi juga membawa warisan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Warisan itu bukan hanya milikmu sendiri, tapi juga milik mereka yang datang sebelum kamu, para leluhur yang terus mengiringi langkahmu dalam diam dan doa. Kamu berjalan dengan dukungan langit yang luas, dengan energi semesta yang mengalir di sekelilingmu, dan dengan keyakinan bahwa alam raya ini turut merayakan setiap keberanian yang kamu tunjukkan. Perjalanan hidupmu masih panjang, dan penuh dengan tantangan serta peluang yang belum tergali. Namun yakinlah, semua yang terbaik belum datang menghampiri. Masa depan yang menanti adalah sesuatu yang jauh lebih megah, lebih indah, dan lebih bermakna daripada apapun yang pernah kamu tinggalkan di belakang. Itu adalah sebuah panggilan untuk terus maju, untuk terus berjuang, dan untuk terus percaya bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Warisan yang akan kamu tinggalkan mulai terbentuk hari ini, sekarang juga. Jejak yang kamu buat di dunia ini akan menjadi petunjuk arah bagi mereka yang menyusul, mereka yang mencari inspirasi dan keberanian. Suaramu, dengan segala isi hati dan kebenaranmu, akan bergema melintasi waktu dan ruang, membawa pesan harapan dan semangat. Hidupmu sendiri akan berdiri sebagai mercusuar, sinar terang yang membimbing generasi-generasi yang sedang tumbuh dan belajar. Ini adalah waktumu, momen di mana kamu siap untuk mengambil alih kendali dan menunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Jangan ragu, jangan menyerah, karena kamu sudah sangat siap untuk menjalani kehidupan yang penuh arti, penuh keberanian, dan penuh kemenangan. Bangkitlah dan buatlah setiap langkahmu berarti.